Kalian ngincar dividen tiap bulannya? Emang bisa? Saya sudah siapkan list saham-saham yang bagi dividen setiap bulannya. Siapa saja? Dividen mungkin salah satu hal yang bisa dikatakan easy money. Tak jarang orang yang FOMO, terutama untuk para newbie. Banyak yang mengejar dividen setelah pengumuman waktu di RUPS. Padahal ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengejar dividen, biar nantinya tidak masuk dalam dividen trap. Dividen trap ada di saat harga saham waktu ex-date itu dibanting, dan besar bantingannya itu lebih besar dibandingkan dividen yang didapatkan. Efeknya adalah bukannya dapat cuan, malah buntung, dikarenakan harga sahamnya turun tidak sepadan dengan besar dividen yang didapatkan. Akan tetapi kalau kalian mengerti dan tahu triknya, kalian bisa dapatkan capital gain plus dividennya. Itu yang kita share di beberapa bulan yang lalu, dimana kita sudah koleksi MPMX. Kita dapat capital gain dan tinggal menunggu dapat dividennya. Tentunya dividen yang kita ekspektasikan itu realistis, dan hasilnya dividen di atas apa yang kita ekspektasikan. Dapat capital gain, dapat dividen. Kenapa tidak? Video kali ini kita sudah siapkan beberapa saham yang bisa kalian dapatkan dividennya, dan kita sudah listkan per bulannya. Ternyata kalau diperhatikan, setiap bulannya untuk mendapatkan dividen itu bisa-bisa saja. Apa saja sahamnya? Di bulan Januari ini terdapat satu saham yang bisa dikatakan secara fundamental oke dan rajin bagi dividen. Menurut saya saham ini pun juga unik dikarenakan dalam satu tahun mereka punya histori sering bagi dividen 3 kali. Awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Perusahaannya adalah Bara Multi Sukses Sarana. Kode sahamnya BSSR. Januari hanya satu. Selanjutnya di bulan Februari juga bisa dikatakan sedikit ya yang sering bagi dividen di bulan ini. Saking sedikitnya berdasarkan tahun 2025 ini ya, hanya ada satu saham yang bagi dividen di bulan Februari. Asmor Asset Management Indonesia, kodenya AMOR. AMOR ini bisa dikatakan rajin bagi dividen dan historinya 2 kali bagi dividen, awal tahun dan akhir tahun. Cuman untuk awal tahun itu cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan akhir tahun historikal mereka. Di Februari 2025 kemarin mereka bagi dividen 14 per lembar. Di bulan Oktober 2024 mereka bagi dividen 27,5 per lembar. Potensinya nanti ya di akhir tahun ya, kalau saya melihat ya di atas dari 14 per lembar. Mungkin nggak akan jauh beda dari 25 atau range sampai 30 per lembarnya. Tergantung nanti berapa laba yang perusahaan bisa dapatkan. Untuk bulan Maret itu nggak jauh beda dengan Februari ya, karena jarang banget perusahaan itu bagi dividen di bulan ini. Akan tetapi ada satu saham yang bagi dividen biasanya itu di bulan Maret. Perusahaan ini secara fundamental juga oke. Namun kalau kalian hitung secara yield itu termasuk kecil ya dividen yieldnya. Perusahaannya adalah Bank Sentral Asia atau kode sahamnya BBCA. Selanjutnya di bulan April. Nah, April ini cukup banyak ya. Cukup banyak, dan saya bisa share beberapa perusahaan yang sering bagi dividen di bulan April. Bahkan saya sudah menyiapkan 5 perusahaan yang bisa menjadi watchlist kalian untuk mencari dividen di bulan April. Ada BNGA, NISP, dan BJBR untuk sektor finance-nya. Lalu ada 2 perusahaan yang masuk dalam indeks syariah, yaitu LPPF dan HAIS. Hasnur Internasional. Selain 5 perusahaan tadi, aslinya ada banyak banget perusahaan yang sering melakukan RUPS dan bagi dividen di bulan April. Bahkan range April sampai Juni itu histori yang bisa dikatakan perusahaan sering RUPS dan tentunya membagikan namanya dividen. Jadi kedepannya di bulan Mei, Juni jangan kaget kalau akan banyak saham yang bisa jadi pilihan kalian untuk mencari dividen. Mei ini kalau di IHSG identik dengan merah. Jadi dividen ini bisa menjadi stimulus
terus lah ya di tengah market yang sering merah di bulan Mei. Meskipun Mei 2025 cukup berbeda. Di Mei ini banyak banget perusahaan yang bagi dividen. Dasarkan 2025 ini ya, ada 77 perusahaan yang bagi dividen di bulan Mei. Banyak banget memang. Tapi saya sudah siapkan hanya 4 perusahaan yang bisa menjadi watchlist kalian untuk mencari dividen di bulan Mei. Yang pertama ada ABMM, yang kedua ada United Tractor, anak perusahaan dari Astra Group. Yang ketiga ada TLDN, yang keempat ada POWR. Jadi itu ya 4 perusahaan yang bisa masuk dalam watchlist kalian kalau mau ngincer dividen di bulan Mei. Selanjutnya bulan Juni, hampir mirip dengan Mei. Banyak banget perusahaan yang bagi dividen di bulan ini. Ada 2 perusahaan yaitu WIM dan HMSP, di mana satu industri yaitu rokok. Riskannya perusahaan ini adalah labanya terus tergerus dengan cukai yang terus naik. Lalu ada 2 perusahaan sektor yang mirip juga yaitu batubara, ada Adro dan juga ada MBAP. Untuk 2 perusahaan tadi karena bisnisnya berkaitan dengan batu bara itu termasuk sektor komoditas, dan sektor komoditas ini terkenal siklikal atau musiman. Selanjutnya ada BJTM, ya sektor finance tapi fokusnya ke bank daerah. Dan yang terakhir ada MPME, di mana anak perusahaan dari Saratoga. Untuk bulan Juli saya kasih 2 perusahaan yang bisa jadi watchlist kalian. Satu diantaranya itu sudah saya sebutkan, yaitu BSSR. Satu lagi ini merupakan anak perusahaan dari Salim Group, yaitu LSIP. Di video yang kemarin, yaitu Astra Group, sempat saya singgung di mana CPO itu kondisinya lagi murah-murahnya. Dan saat kita tapping video ini, CPO-nya sudah naik. Jadi nantinya kalau perusahaan-perusahaan CPO, terutama LSIP dan SIMP yang merupakan anak perusahaan dari Astra, itu labanya lebih oke dibandingkan dengan tahun lalu. Agustus, bisa dikatakan ini sepi perusahaan yang bagi dividen. Hanya bisa saya share satu saja perusahaan yang bagi dividen di bulan ini, yaitu PSSI. Bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, melainkan PT PMC Pelita Logistik Tbk. September. Memang ada sih judul lagu September Ceria, tetapi di September ini saya bisa hanya kasih 2 list saham yang bisa menjadikan watchlist kalian untuk mencari dividen. Satu itu ITMG, di mana perusahaan yang sudah sangat familiar buat kalian, yang sering bagi dividen dan jumbo. Selanjutnya IKBI, di mana bidang industri kabel dan perlengkapan listrik. Oktober, ada 2 perusahaan yang bisa menjadikan watchlist kalian untuk mencari dividen, di mana 2 perusahaan ini punya sektor yang sama, yaitu di bidang alat berat, Hexa dan UNTR. Udah mulai akhir tahun ya, November. Nah ini bisa menjadi alternatif. Kenapa? Karena di bulan November ini mulai banyak lagi ya perusahaan bagi dividen. Di bulan November ini ada 4 perusahaan yang bisa menjadi watchlist kalian. Ada TBLA, ada Toto, ada SKRN, dan ada SPTO. Di mana 4 perusahaan tadi ya punya histori dividen yield itu di atas 5%. Jadi lumayan oke lah ya. Akhir tahun, Desember, saya bisa share 3 perusahaan ya yang bisa menjadi watchlist kalian untuk mengincar dividennya. Ada Adro, ada POWR, dan ada IPCM. Itu tadi saham-saham yang bisa jadi pilihan kalian untuk mendapatkan pundi-pundi dividen di setiap bulannya. Pesan saya, perhatikan yang namanya dividen trap. Jangan asal beli, mentang-mentang bagi dividen gede. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menganalisa ulang kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.